Untuk video kita kali ini adalah mengenai larutan penyangga atau yang disebut juga dengan buffer. Nah, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Nah, larutan penyangga itu terdiri dari dua, yaitu larutan penyangga asam, yaitu mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini rumusnya seperti ini. H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi garamnya, atau H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam, atau milimol asam dibagi dengan milimol garam. Nah, kemudian larutan penyangga basa itu mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, rumusnya seperti ini. OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa dibagi konsentrasi garam, atau OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam, atau milimol bisa juga. Nah, kemudian kita ke data percobaan seperti ini. Nah, di sini ada diketahui data percobaan dari larutan 1 sampai larutan 5. Lalu pertanyaannya di sini, larutan nomor berapa yang mempunyai sifat larutan penyangga? Kita ketahui bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Walaupun ditambahkan sedikit asam dan ditambahkan sedikit basa, dia pH-nya itu tidak berubah secara signifikan. Nah, sekarang kita lihat di larutan 1. Di sini pH awal 5,60, kemudian ditambahkan sedikit basa menjadi 6, ditambahkan sedikit asam menjadi 5. Ini terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, signifikan dari 5 menjadi 6. Nah, kemudian kita larut ke larutan nomor 2. Larutan nomor 2 ini 5,40 awalnya, lalu ditambahkan sedikit basa menjadi 5,42, lalu ditambahkan sedikit asam menjadi 5,38. Nah, ini dia merupakan larutan penyangga. Kenapa? Karena walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, perubahan dari pH itu tidak secara signifikan. Berarti di sini yang larutan penyangga adalah larutan nomor 2. Nah, sekarang kita lihat di larutan nomor 3. Nah, larutan nomor 3 ini pH awal 5,2, lalu dicampurkan basa menjadi 5,25 dan ditambah sedikit asam menjadi 5,8. Nah, ini merupakan larutan penyangga juga. Kenapa? Karena perubahan pH-nya itu tidak signifikan. Lalu bagaimana dengan larutan yang 4 ini? pH awal 8,3, kemudian ditambah basa 8,80, dan ditambah sedikit asam jadi 7,8. Nah, ini terjadi perubahan pH sangat signifikan ditambahi asam ini jadi 7,80. Nah, kemudian ini merupakan bukan larutan penyangga. Larutan yang nomor 5, pH awal 9,20 ditambah basa menjadi 9,60, lalu ditambah asam menjadi 8,70. Nah, ini bukan juga larutan penyangga. Kenapa? Karena dia mengalami pH-nya ini berubah secara signifikan. Jadi di dalam percobaan ini yang merupakan larutan penyangga adalah larutan 2 dan 3. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaian suatu soal dalam perhitungan larutan penyangga? Larutan penyangga tadi kan ada dua, ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau misalnya diketahui Kb, nah di sini kita melihatnya, maka dia penyangga basa. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari senyawanya yang bereaksi. Nah, kita lihat di sini larutan penyangga terbentuk saat 100 ml larutan 0,04 NH3 dalam air dicampur dengan 50 ml larutan 0,02 M HCl. Tentukan pH dengan diketahui Kb. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Nah, pertama volume dari NH3. Volumenya adalah 100 ml.
Kemudian ada molaritas NH3 itu sama dengan 0,04 M. Kemudian ada volume HCl sama dengan 50 ml. Kemudian ada molaritas HCl. HCl berapa? 0,02 ya. 0,02 M. Kemudian di sini diketahui Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, langkah pertama kita terlebih dahulu mereaksikan reaksi tersebut karena tidak tahu yang mana garamnya. Karena dalam rumus tadi kan Kb dikali milimol basa dibagi milimol garam. Nah, ini tidak ada garamnya, maka kita reaksikan terlebih dahulu. Kita reaksikan NH3. Jadi di sini NH3 ditambah HCl, maka dia akan menjadi NH4Cl. Nah, ini merupakan garam ini. Nah, ini garamnya. Lalu kita mula-mula dulu. Mula-mula. Lalu kita nanti pada bereaksi pada waktu sisanya. Nah, sisanya. Kita hitung dulu molnya. Kita misalkan hitung kita sini ya. Milimol daripada NH3 itu sama dengan cari mol itu kan molaritas dikali volume. Molaritasnya tadi berapa? 0,04 M dikali 100 ml. Berapa nih? 4 ya? 4 milimol. Kemudian milimol daripada HCl, molaritas dikali volume sama dengan maksud 0,02 M dikali 50 ml, maka sama dengan 1 ya, 1 milimol. Lalu kita tulis di sini pada waktu mula-mula, nih mula-mulanya mula-mula di sini 4 milimol dan di sini 1 milimol. Nah, sekarang yang harus habis bereaksi itu adalah mol yang paling kecil di sini adalah si HCl ini ya. Jadi 1. Di sini 1 milimol yang paling kecil di antara sini. Maka di sini yang tepat bereaksi ini 1 milimol juga. Nah, sama nih koefisiennya 1. Sini 1 milimol. Kita kurangkan 1 milimol. Di sini habis. Sisa basa lemahnya 3 milimol. Nah, dapat sudah. Ini adalah milimol garam, ini milimol basanya. Ini garam, ini basa. Nah, setelah itu langsung kita ke perhitungannya. Rumusnya tadi kan OH- sama dengan Kb dikali milimol basa ya, basa dibagi milimol garam sama dengan Kb nya tadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali mol basa, ini mol basa 3 milimol dibagi mol garam 1 milimol. Bes, maka sama dengan di sini 1,8 dikali 3 itu 5,4 ya. 5,4 kali 10 pangkat negatif 5 dapat OH-. Kan ditanyanya pH tadi. Nah, ke pH masih ingat rumusnya di sini POH dulu ya. POH sama dengan min log OH-. Jadi min log 5,4 kali 10 pangkat negatif 5, maka sama dengan yang ini ditaruh ke muka 5 min log 5,4. Itu baru POH. Sekarang pH-nya. pH-nya sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5 min log 5,4. Maka sama dengan berapa nih? 9 ya, 9 plus log 5,4. Nah, itu pH-nya, pH larutan penyangga tadi. Demikian. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan. Nih ada soal lagi.
Tentukan pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml larutan 0,02 mCH3CuUH dengan 50 ml larutan 0,1 mCH3CuUNA. Nah, kalian harus bisa membedakan yang mana sudah diketahui garamnya, yang mana yang belum. Soalnya sebelumnya tadi itu belum diketahui garamnya, sedangkan ini sudah diketahui garamnya. Nah, ini garamnya nih. Nah, ini terbentuk dari campuran CH3CuUH ditambah NaOH, itu akan membentuk CH3CuUNA plus air. Nah, tuh. Nah, ini garamnya, ini sudah diketahui garamnya. Nah, ini soalnya sudah diketahui garamnya, maka kita tidak perlu mereaksikannya lagi, kita langsung kerjakan. Kita tulis terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal ini. Yang pertama, molaritas sudah ya, molaritas CH3CuUH sama dengan 0,02 m. Volume CH3CuUH sama dengan 100 ml. Kemudian molaritas garamnya CH3CuUNA itu 0,1 m. Kemudian volume dari garamnya CH3CuUNA itu sama dengan 50 ml. Dan diketahui Ka sama dengan 1,5 kali 10 pangkat negatif 5 ya, 5. Nah, sekarang langsung saja, karena di sini dia sudah diketahui garam dan asam lemahnya CH3CuO asam lemah. Nah, kita langsung mencari milimolnya saja, langsung tulis sini milimol bas asam CH3CuUH sama dengan molaritas dikali volume 0,02 m dikali 100 ml sama dengan di sini 2 milimol. Nah, kemudian milimol daripada garamnya tadi CH3CuUNA, molaritas dikali volume sama dengan 0,1 m dikali 50 ml sama dengan, kita kali di sini sama dengan 5 milimol. Nah, sudah dapat. Langsung kita ke rumus. Rumusnya apa? Nah, karena di sini larutan penyangga dalam suasana asam, maka H+. Nah, sama dengan Ka dikali milimol asam dibagi milimol garam sama dengan Ka tadi berapa? 1,5 kali 10 pangkat negatif 5. Kita kali garamnya tadi asam 2 milimol dibagi volume milimol garam 5 milimol. Nah, sekarang kita hitung 1,5 dikali 2 3 ya, dibagi 5 0,6 sama dengan 0,6 kali 10 pangkat negatif 5 atau 6 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, sekarang kita hitung pH-nya. pH sama dengan min log H+, sama dengan min log 6 kali 10 pangkat negatif 6. Maka sama dengan 6 min log 6. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat.